Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di Sasmita Jaya TV. Bersama saya, Dwi Setiorini, yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 4 September 2022. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Universitas Pamulang menggelar rapat pleno dosen selama 3 hari. Universitas Sutomo menggelar rapat pleno dosen tahun akademik 2022-2023. Pusat Layanan Disabilitas Universitas Pamulang menggelar sosialisasi mengenai kampus inklusif menuju Go Internasional. SMK se-Tangerang Selatan mengikuti pelatihan PLTS bersama Prodi Teknik Elektro Universitas Pamulang. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama. Universitas Pamulang menyelenggarakan rapat pleno dosen yang berlangsung 3 hari dengan pembagian 2 sesi setiap hari dengan beberapa program studi. Rapat pleno dosen Universitas Pamulang pada 27 Agustus 2022 terbagi menjadi 2 sesi yang berlangsung di ruang auditorium Kampus 2 Universitas Pamulang, Buaran, Kota Tangerang Selatan. Rapat pleno dosen hari pertama dihadiri oleh 471 dosen Universitas Pamulang. Rapat pleno dosen Universitas Pamulang yang berlangsung pada 27 Agustus 2022 terbagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama rapat dosen Fakultas Ilmu Komputer yang terdiri dari program studi Teknik Informatika S1 dan Sistem Informasi S1. Sesi kedua rapat dosen program Pasca Sarjana Fakultas MIPA dan Fakultas Teknik yang terdiri dari Magister Manajemen, Magister Hukum, Magister Komputer, Magister Akuntansi, Program Studi Matematika, Teknik Kimia, Teknik Elektro, Teknik Industri, dan Teknik Mesin. Dr. Sofyan Hadi SPDI MAG turut membacakan kalam ilahi dan acara dipandu oleh Eka Margianti Sagimin SSMPD. Adapun pembicara yang hadir dalam rapat pleno dosen Universitas Pamulang diantaranya Ketua Yayasan Sasmita Jaya Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Darsono yang mengingatkan bahwa menuntut ilmu akan menaikkan derajat. Rektor Universitas Pamulang Dr. Nur Zaman AM MMMSI memaparkan mengenai capaian Universitas Pamulang. Wakil Rektor 1 Ubaid Al-Faruq SPD MPD memaparkan mengenai kurikulum Universitas Pamulang. Wakil Rektor 2 Dr. Subarto MPD memaparkan mengenai sumber daya manusia dan upaya peningkatan jabatan akademik dosen. Wakil Rektor 3, Dr. M. Wildan SSMA, memaparkan mengenai peranan dan kontribusi dosen terhadap mahasiswa. Wakil Rektor 4, Dr. RR Dewi Anggraini SHMH, memaparkan mengenai kerjasama Universitas Pamulang. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Dr. Susanto SHMM MH, memaparkan mengenai penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu, Dr. Imam Syafi'i SESAG MPD, memaparkan mengenai Siskemu dan PAK untuk memajukan Universitas Pamulang. Marcelina Raharjo dan Yuda melaporkan dari Universitas Pamulang. Universitas Sutomo menggelar rapat pleno dosen tahun akademik ganjil 2022-2023 pada 27 Agustus 2022. Rapat pleno dosen berlangsung di ruang anggrek Kampus 2 Universitas Pamulang,
Buaran, Kota Tangerang Selatan. Rapat pleno dosen Universitas Sutomo dihadiri oleh 65 dosen. Agenda utama dalam rapat pleno merupakan pembinaan dosen untuk tahun ajaran 2022-2023 semester ganjil. Rapat pleno dosen tahun akademik 2022-2023 dihadiri oleh seluruh dosen Universitas Sutomo yang wajib mematuhi protokol kesehatan ketika memasuki gedung Universitas Pamulang. Rapat pleno dosen menyajikan pembicara, diantaranya Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Darsono, Rektor Universitas Sutomo, Dr. E. Nurzaman AM MMMSI, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Ubaid Al-Faruq SPD MPD, Wakil Rektor 2 Bidang Sumber Daya Manusia, Dr. Subarto MPD, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Dr. M. Wildan SSMA, Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama, Dr. RR Dewi Anggraini SHMH. Adapun Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM, Dr. Susanto SHMMMH, turut memaparkan mengenai penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Sutomo. Dan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu atau LPM, Dr. Imam Syafi'i SESAG MPD, turut memaparkan mengenai Siskemu dan PAK. Serta pembacaan kalam ilahi pada awal pembukaan oleh Dr. Sofyan Hadi Musa MAG. Dan acara berlangsung dipandu oleh Anna Furianah SEMM. Marcelina Raharjo dan Yuda melaporkan dari Universitas Pamulang. PLD Universitas Pamulang menggelar sosialisasi mengenai kampus inklusif menuju Go Internasional. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
lagi bersama saya dalam Info Kampus. Pusat Pelayanan Disabilitas Universitas Pamulang menggelar sosialisasi mengenai kampus inklusif menuju Go Internasional pada 20 Agustus 2022. Sosialisasi berlangsung di ruang rapat Kampus 2 Universitas Pamulang, Buaran, Kota Tangerang Selatan. Sosialisasi bertujuan untuk mewujudkan universitas inklusif atau ramah disabilitas Go Internasional. Pusat Pelayanan Disabilitas Universitas Pamulang menggelar sosialisasi untuk mewujudkan universitas ramah disabilitas Go Internasional. Sosialisasi dihadiri oleh Rektor Universitas Pamulang, Dr. E. Nurzaman AM MMMSI. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Dr. M. Wildan SSMA, Sekretaris Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Pranoto SEMM, para dekan, para kaprodi, dan para pejabat lainnya. Acara diawali dengan sambutan Rektor Universitas Pamulang dan dilanjutkan presentasi Ketua Pusat Layanan Disabilitas Nani Rusnaini SEMM mengenai kampus inklusif menuju Go Internasional Universitas Pamulang, serta penayangan video infrastruktur kampus inklusif. Adapun sesi tanya jawab intensif para pejabat dengan Pusat Layanan Disabilitas mengenai kelanjutan membangun universitas ramah disabilitas. Pihak PLD mengharapkan para pejabat dan pemegang wewenang dapat mendukung untuk mewujudkan universitas inklusif atau ramah disabilitas menuju Go Internasional. Marcelina Raharjo dan Yuda melaporkan dari Universitas Pamulang. Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Pamulang menggelar pembukaan pelatihan asesor kompetensi pada 22 Agustus 2022. Pembukaan pelatihan asesor kompetensi berlangsung di Kampus 2 Universitas Pamulang, Buaran, Kota Tangerang Selatan. LSP Universitas Pamulang mengundang Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagai pembicara dalam pembukaan pelatihan asesor kompetensi yang berlangsung hingga 26 Agustus 2022. Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Pamulang menggelar pelatihan asesor kompetensi yang berlangsung pada 22 hingga 26 Agustus 2022. Adapun pembukaan pada pelatihan tersebut, LSP Universitas Pamulang mengundang Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP yakni Kunjung Masehat. Ketua BNSP memaparkan mengenai kebijakan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional. Kunjung Masehat menegaskan bahwa sertifikat kompetensi yang dimiliki SDM merupakan sebuah legitimasi atau bukti pengakuan serta amanat bagi sumber daya manusia yang berkompeten tertuang dalam PP Nomor 10 Tahun 2018 tentang BNSP, Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, serta peraturan dan undang-undang lainnya yang mengatur ketenaga kerjaan serta pendidikan tinggi. Marcelina Raharjo dan Yuda melaporkan dari Universitas Pamulang. Prodi Teknik Elektro Universitas Pamulang menyelenggarakan pelatihan PLTS bersama SMK se-Tangerang Selatan. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Manusia Perspektif Al-Quran.
Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Program Studi Teknik Elektro menyelenggarakan pelatihan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS tingkat dasar hingga 100 kWp pada 20 Agustus 2022. Pelatihan tersebut diperuntukkan kepada sekolah-sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan yang berada di wilayah Tangerang Selatan. Pelatihan berlangsung di Kampus 2 Universitas Pamulang, Buaran Kota Tangerang Selatan. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS adalah masuk dalam golong tenaga baru terbarukan. Universitas Pamulang melalui program studi teknik elektro merealisasikan mampu menciptakan energi mandiri. Pengetahuan ini tidak semata-mata untuk kepentingan sendiri. Siswa dari berbagai sekolah diajarkan ke berbagai tempat sesuai dengan fungsinya masing-masing yang berhubungan dengan pembangkit listrik tenaga surya sebelum menuju lokasi PLTS. Dosen-dosen pengampu dari Prodi Teknik Elektro memberikan pengarahan secara detail terkait laboratorium energi baru terbarukan dan kunjungan ke PLTS Unpam 100 kWp, inverter dan output yang dihasilkan oleh PLTS. Tentunya saat mengunjungi lokasi, siswa difasilitasi peralatan demi keamanan, salah satunya helm. Pelatihan ini adalah salah satu dari Tridharma Perguruan Tinggi tentang pengabdian kepada masyarakat. Adapun mentor-mentor terbaik yang dikerahkan oleh Prodi Teknik Elektro diantaranya Kukuh Prasetyo ST sebagai ekspert industri PLTS, Chef Lahir Dinata ST MPDT PhD, kandidat UMT Malaysia, Heri Kusnadi STMT, Project Leader PLTS Unpam, dan Ojak Abdul Rozak STMT, Manajer Teknik Project PLTS Unpam. Alhamdulillah pada hari ini sedang terselenggara pelatihan PLTS tingkat dasar hingga 100 kW peak yang ada di PLTS Unpam. Perlu kami sampaikan bahwa ini adalah sebuah agenda rutin di mana merupakan kewajiban dari sebuah perguruan tinggi selain untuk mengadakan tridharma, publikasi penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengajaran, kita juga mendiseminasikan, mempopulerkan, mempublikasikan hasil riset yang ada di Teknik Elektro Unpam ini. Salah satunya yaitu pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga surya. Pada hari ini kami mengundang SMK-SMK se-Tangerang Raya untuk hadir mengikuti pelatihan PLTS hari ini. Adapun kegiatan hari ini yaitu yang pertama, kami mengadakan pelatihan konsep dasar tentang sistem PLTS itu sendiri, kemudian pengenalan komponen peralatan yang ada di PLTS, kemudian yang ketiga kunjungan onset ke PLTS Unpam. SMK-SMK yang hadir beragam, ada dari SMKN 2 Kabupaten Tangerang, ada SMKN 1 Tangerang Selatan, SMK Khasanah Kebajikan, ada SMK Yayasan Sasmita Jaya 2, dan ada juga SMK Sasmita Jaya 2, dan ada juga SMA Al Khair di Tangerang Selatan. Artinya apa? Artinya kami dari Prodi Teknik Elektro Unpam mencoba menyebarluaskan, berkontribusi aktif dalam sebaran energi baru terbarukan. Kami ingin para generasi muda, khususnya siswa-siswa SMK, mulai sejak SMK mengenal apa itu PLTS. Dan dari PLTS ini harapannya adalah para siswa SMK bisa memahami bagaimana proses dari mulai perancangan, kemudian uji komisioning, kemudian juga pengoperasian serta maintenance-nya. Jadi dalam pelatihan ini goalnya adalah para siswa SMK memahami tentang konsep PLTS dari hulu perancangan sampai ke hilir pemanfaatan PLTS. Di Unpam sendiri PLTS dimanfaatkan untuk suplai energi listrik di kantin-kantin basement yang ada di gedung Unpam. Oleh karena itu kami sangat berharap kegiatan ini terjaga kesinambungan, terjaga sustainability-nya, artinya kegiatan ini terus-menerus bisa kami adakan sehingga diseminasi, sehingga pembangkit listrik tenaga surya yang ada di Unpam ini informasinya tersebar ke seluruh SMK yang ada di Tangerang Raya, dan kegiatan ini berkelanjutan
untuk mengenalkan teknologi pembangkit listrik tenaga surya. Tio Sadewa melaporkan dari Universitas Pamulang. Pemirsa, informasi mengenai pelatihan PLTS sekaligus mengakhiri pertemuan kita hari ini. Saya Dwi Setiorini mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu info kampus di SJTV, berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan manusia telah dan masih berjuang melawan COVID-19 di Indonesia. Banyak yang selamat, tapi ada yang meninggalkan kita. Bukan untuk menunggu giliran, tapi bagaimana untuk terus bertahan, menjaga kesehatan. Ketika cuaca sedang tidak menentu, menjaga kebugaran dan imun tubuh itu nomor 1. Lihat Tora, selalu semangat menggapai impian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun dia berada.